Yo, bertemu lagi dengan saya Farul Andiarman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kalimat menjual tapi tidak dengan jualan. Nah, bagaimana cara menjual tapi tidak dengan jualan. Nah, biasanya konsumen atau calon konsumen atau calon prospek itu sangat tidak suka yang namanya dijualin secara langsung. Nah, apalagi jika kita sering tuh yang namanya broadcast di chat-chat personal seperti WhatsApp. Kan sering banyak yang mungkin kalian juga sering menerima pesan-pesan dari orang yang tidak kawan-kawan kenal dan mereka langsung menjualkan produk mereka, dan akhirnya mungkin kawan-kawan blokir kontak mereka karena kawan-kawan mungkin merasa terganggu dengan adanya pesan-pesan jualan itu. Nah, pada materi ini saya akan jelaskan bagaimana caranya kita membuat kalimat menjual tapi tidak dengan jualan, atau bagaimana caranya bagaimana caranya menjual tapi tidak dengan cara jualan. Nah, menjual tapi tidak dengan jualan ini biasa kita sebut dengan yang namanya convert selling. Nah, teknik convert selling ini bertujuan untuk menyisipkan sebuah informasi yang berhubungan dengan produk kita secara sekilas ke pikiran bawah sadar pembaca atau calon pembeli produk kita. Nah, convert selling ini sangat penting sekali untuk kita kuasai, karena kebanyakan orang itu tidak suka dijualin secara langsung, atau yang biasa kita kenal dengan hard selling. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui dari convert selling ini. Dari konsep convert selling ini sebenarnya ada banyak, namun saya akan menjelaskan prinsip yang penting dan wajib untuk kawan-kawan ketahui. Yang pertama adalah tidak mendorong untuk membeli. Nah, maksudnya di dalam kalimat promosi yang kita buat itu usahakan untuk tidak ada dorongan membeli produk kawan-kawan. Nah, sebab jika ada, ya itu sama saja dengan kita seperti jualan. Nah, oke, yang kedua itu jangan infokan harga. Nah, jika kawan-kawan infokan harga, nah itu juga sama saja dengan kawan-kawan jualan. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga, buatlah penasaran. Nah, kalau yang ini merupakan salah satu kunci penting di dalam konsep convert selling. Jika kita membuat pembaca menjadi penasaran, maka teknik convert selling ini yang kawan-kawan buat itu berhasil. Nah, selanjutnya tidak ada kalimat perintah. Maksudnya kita harus bisa membuat kalimat yang senatural mungkin supaya tidak sedang seperti berjualan. Oke, sampai sini mungkin kawan-kawan sudah bisa memahami ya bagaimana caranya membuat kalimat menjual tapi tidak dengan jualan. Nah, ini ada beberapa teknik yang mungkin bisa kawan-kawan gunakan juga untuk menerapkan convert selling ini. Oke, yang pertama adalah teknik menyembunyikan harga, yang kedua adalah teknik seeding, yang ketiga adalah teknik storytelling, dan yang keempat adalah teknik soft selling. Baik, saya akan jelaskan masing-masing agar kawan-kawan lebih memahami lagi maksudnya. Ini adalah beberapa teknik dari konsep convert selling, atau teknik bagaimana caranya membuat kalimat penawaran menjual tapi tidak dengan jualan. Nah, yang pertama kawan-kawan bisa yang pertama adalah teknik menyembunyikan harga. Nah, teknik ini sangat mudah untuk dipraktekkan. Kita tinggal menginfokan produk atau menginfokan kelebihan produk kita atau testimoni produk. Nah, yang sangat wajib dilakukan dalam menerapkan teknik ini adalah tidak menginformasikan harga produk. Tujuannya agar membuat pembaca bertanya kepada kita. Nah, ingat, tujuannya adalah membuat pembaca bertanya kepada kita. Tujuan dari teknik menyembunyikan harga. Oke, fakta berbicara. Biasanya antara menyertakan harga dan tidak menyertakan harga, hasil closingnya lebih tinggi tidak menyertakan harga dibandingkan kawan-kawan menyertakan harga, sebab dari sini akan muncul yang namanya interaksi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, jika postingan kawan-kawan itu interaksinya banyak, maka platform seperti Facebook itu biasanya meng-up atau menaikkan postingan kawan-kawan sehingga bisa dibaca oleh teman-teman Facebook kawan-kawan. Nah, itu gunanya
kita membangun interaksi di dalam postingan-postingan Facebook kita. Oke, selanjutnya teknik kedua adalah kita menggunakan dengan cara teknik konsep seeding. Nah, teknik ini secara sederhana seperti iklan atau postingan yang sering kita buat di sosial media. Kemudian kita sisipkan tentang produk kita. Contoh, saat kita hendak sharing sebuah artikel atau tulisan yang bermanfaat untuk teman atau follower kita di Facebook misalnya, pada tulisan kita sisipkan juga tentang produk kita. Namun kata-katanya tidak menggunakan atau jangan pakai kata-kata yang jualan. Contohnya kawan-kawan bisa lihat di layar kaca kawan-kawan. Contoh penerapannya seperti yang ada di layar kaca kawan-kawan, bagaimana cara merekrut 100 reseller pertama Anda. Nah, mungkin kawan-kawan bisa lihat pada layar kaca kawan-kawan caranya membuat konsep seeding yang menyisipkan tentang produk kita, namun kata-katanya itu tidak menggunakan kata-kata jualan. Contoh penerapannya seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat pada layar kaca kawan-kawan cara saya membuat contoh kalimat yang tidak menjual tapi bermaksud untuk jualan. Yang menjual tapi tidak dengan jualan. Nah, kalian bisa lihat di situ saya menuliskan judulnya itu bagaimana cara merekrut 100 reseller pertama Anda. Di kalimat ini kawan-kawan bisa lihat tidak ada kalimat yang saya gunakan, kalimat jualan yang saya gunakan. Nah, banyak teman-teman bisnis yang japri ke saya bertanya, bagaimana caranya biar bisa punya banyak reseller? Bagaimana caranya merekrutnya? Saking semangatnya mereka bertanya. 3 hari yang lalu bahkan ada yang menghampiri ke rumah langsung untuk bertanya. Nah, di sini saya membuat kalimat, saya ini menceritakan tentang apa yang terjadi pada bisnis saya. Nah, seperti itu. Menceritakan, banyak yang bertanya kepada saya mengenai tentang cara merekrut 100 reseller. Nah, kemudian saya memberikan alasan. Oleh karena itu, biar saya nggak ribet jawab pertanyaan mereka satu persatu, maka saya pada kalimat saya ini saya menjelaskan tentang saya membuat satu video khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka yang bertanya tentang bagaimana caranya merekrut 100 reseller itu. Nah, di kalimat ini saya menjelaskan tentang apa yang ingin saya lakukan. Yang pertama, saya menceritakan tentang banyak yang bertanya kepada saya. Kemudian saya menceritakan juga bagaimana cara saya menjawab pertanyaan mereka ini agar tidak ribet. Nah, kemudian saya jelaskan bagaimana cara merekrut. Saya jelaskan secara ringkasnya di tulisan saya ini. Saya jelaskan secara ringkasnya saja tentang bagaimana cara merekrut reseller pertama kita. Nah, di situ kan secara tidak langsung saya itu bermaksud untuk membawa mereka kepada video program kelas JJOP saya. Nah, tapi di kalimat postingan saya itu saya tidak ada yang namanya kata ajakan untuk mereka mengikuti kelas atau melihat video dengan mengikuti kelas JJOP saya. Nah, situ saya tidak menggunakan kalimat ajakan. Saya hanya menceritakan saja. Nah, dari sini pasti alam bawah sadar mereka, pasti mindset mereka atau yang ada di benak mereka secara tidak langsung akan terdorong untuk dan akan menjadi penasaran. Mereka secara tidak langsung akan menjadi penasaran dengan video lengkap atas pertanyaan-pertanyaan mereka tersebut. Otomatis mereka akan menghubungi saya menanyai informasi seputaran apa yang saya jelaskan itu. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Saya tidak menggunakan kalimat ajakan sama sekali. Saya hanya menceritakan tentang apa yang ingin saya ceritakan tentang bisnis saya. Dan perlu diingat, di sini tidak ada kalimat ajakan untuk saya mengajak mereka untuk ikut kelas saya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga kawan-kawan bisa terbayang cara menggunakan teknik seeding ini. Nah, pokoknya kawan-kawan sering-sering saja latihan. Bila perlu kawan-kawan copy paste kalimat penawaran dari para jago-jago jualan itu. Nah, kemudian kawan-kawan masukkan informasi, kawan-kawan tinggal ganti produk dengan produk kawan-kawan dan kawan-kawan ubah kalimatnya menggunakan bahasa kawan-kawan sendiri.
Ingat, jangan copy paste mentah. Kawan-kawan rombak lagi dengan bahasa kawan-kawan sendiri. Kenapa? Agar di situ nanti secara tidak langsung kawan-kawan juga belajar bagaimana caranya membuat kalimat seeding ini, menggunakan teknik seeding ini. Secara tidak langsung kawan-kawan akan menjadi mahir jika kawan-kawan terus melatih diri kawan-kawan menggunakan teknik seeding ini. Nah, oke, selanjutnya konsep storytelling. Sebenarnya konsep ini hampir sama dengan konsep seeding. Namun bedanya adalah sisipan info produknya benar-benar tenggelam dalam sebuah cerita. Jadi tidak begitu terlihat bahwa kita sedang berjualan. Sisipan infonya benar-benar tenggelam. Kalau konsep seeding tadi kita masih ada tentang produk kita masih ada menginfokan tentang produk kita, meskipun kita tidak menggunakan kalimat ajakan untuk mereka membeli produk kita atau mengikuti kelas kita. Nah, di konsep storytelling ini kita bedanya dengan seeding itu sisipan info tentang produk kita itu benar-benar tenggelam, tidak ada sama sekali. Nah, mungkin kalian bisa tulis cerita pengalaman kalian dalam berbisnis atau kisah-kisah perjuangan kalian dalam membangun usaha. Nah, kawan-kawan bisa menceritakan tentang pengalaman kawan-kawan dalam berbisnis. Misal kawan-kawan itu menceritakan tentang awal mulanya kawan-kawan itu berbisnis, dari ibaratnya bagaimana kawan-kawan itu terpuruk atau kawan-kawan itu jatuh terpuruk, kemudian kawan-kawan bangkit lagi, dan kenapa kawan-kawan bisa bangkit, dan berbagai macam usaha kawan-kawan coba ikutin, dan akhirnya kawan-kawan menemukan suatu usaha. Dan tapi kawan-kawan tidak memasukkan produk, kawan-kawan hanya menceritakan tentang bagaimana perjuangan kawan-kawan itu tetap fight. Nah, pakai cerita itu juga bisa kawan-kawan gunakan. Nah, disitulah pasti biasanya kalau kita membuat cerita pengalaman kita tentang apapun itu, pasti tidak ada niatan jualan sama sekali dari postingan yang kawan-kawan tulis. Kawan-kawan hanya menceritakan kisah nyata dari yang kawan-kawan sudah lewatin, yang tujuannya hanya untuk menginspirasi. Nah, poin pentingnya itu pada teknik pada teknik storytelling ini adalah poin-poinnya adalah di kawan-kawan memberi inspirasi. Kalimatnya adalah memberi inspirasi. Nah, itu poinnya. Nah, biasanya kalau kita membuat cerita pengalaman untuk memberikan inspirasi, itu biasanya tidak ada sama sekali niatan untuk jualan. Nah, oke, selanjutnya yang keempat itu adalah konsep atau teknik soft selling. Nah, berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Teknik ini dilakukan bukan dengan menyisipkan informasi produk, malah secara jelas-jelas menjelaskan tentang produk kita. Namun, informasi produk ini bukan bermaksud jualan, tetapi bermaksud untuk membuat interaksi dengan pembaca. Seperti contohnya mungkin seperti ini. Misal kawan-kawan itu berjualan kopi. Nah, di situ kawan-kawan bisa menceritakan tentang sejarah kawan-kawan dalam membangun bisnis kopi.